Halo Ayah Igama, selamat datang kembali di Papeda, Podcast Opera Budaya 2022. Podcast yang dihadirkan khusus untuk Ayah Igama supaya dapat mengenal lebih dekat Fakultas Ilmu Budaya. Nah, Ayah Igama kembali lagi bersama saya Hani yang akan menemani Ayah Igama di episode ketiga kali ini. Wah, gak kerasa ya Ayah Igama, kita udah di penghujung episode nih. Sebelumnya kita di episode pertama udah ngobrolin tentang kuliah online versus kuliah offline. Lalu di episode kedua juga kita udah ngobrolin soal karir dan profesi lulusan Fakultas Ilmu Budaya. Nah, di episode 3 kali ini kita akan berbincang santai nih mengenai persiapan Ayah Igama untuk menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Podcast kali ini berjudul Sudah Siap Berkelana Menjadi Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Nah, Ayah Igama, kita kedatangan tamu juga nih yang super spesial. Siapa ya kira-kira? Sebelum makin penasaran nih, langsung aja kali ya kita kenalan sama bintang tamu kita kali ini. Beliau merupakan Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Riset Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Selain itu, beliau juga banyak menulis artikel ilmiah seperti jurnal atau penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, dan berbagai prestasi lainnya yang luar biasa. Kita sambut Ibu Dr. Lina Meilinawati Rahayu M.Hum. Halo Ibu, apa kabar? Baik, halo juga Ayi Gama. Iya. Oh, jadi bilangnya Ayi ya, Iya, karena Ayi, adik ya. adik. Kalau bahasanya sih anak-anak semuanya Iya, ya. betul. Tapi kita panggilnya Ayi Gama Ayi aja Gama kali saja ya. Bu. Iya. Nah, langsung aja kali ya Bu kita ke pertanyaan pertama terkait di perkuliahan di FIB nih. Apa ya kira-kira menurut Bu Lina sendiri itu karakter mahasiswa FIB itu kayak gimana ya Bu? Jadi kalau pengalaman saya ya, membedakan antara mahasiswa FIB dengan mahasiswa lainnya. Saya percaya bahwa ilmu itu membentuk karakter kita ya. Kan kita tahu bahwa di FIB itu kita belajar budaya, seni, bahasa dan lain-lain begitu ya. Nah, terus itu membentuk karakter mahasiswanya. Coba lihat deh, mungkin mahasiswa juga lihat tampilan dosennya lebih santai kan dibandingkan dosen fakultas lain. Apalagi mahasiswanya santai, tetapi tentu saja santainya harus sopan ya. Jangan pakai sendal jepit ke kampus begitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan fakultas lain, nah di FIB ini tampak mahasiswanya lebih santai, dosennya juga lebih santai. Kalau yang saya lihat begitu. Berarti mahasiswa FIB tuh santai tapi harus tetap sopan ya Oh Bu? ya, Iya. pasti itu mah ya. Iya, terus gimana bukan di FIB tuh ada 10 jurusan ya mungkin 10 prodi ya sekarang. 10 prodi. Nah, itu apa ya? Adakah keberagaman gitu Bu yang Ya tentu saja unik begitu. Saya sih melihatnya begini, bahasa itu membentuk karakter. Coba kita lihat saja karakter orang Sunda yang punya undak usuk bahasa atau tingkatan bahasa, kan ke orang tua beda nyapanya, ke yang lebih muda beda juga. Itu juga terlihat dari mahasiswa dan dosennya. Jadi karakter itu terinternalisasi, bahasa itu terinternalisasi dalam karakter. Lihat prodi Jepang. Kalau bertemu dosen dengan dosen itu ngangguknya seperti orang Jepang. Mungkin juga memang bahasanya membentuk karakter. Lihat juga prodi Inggris, dosennya sangat santai. Senior sama junior manggilnya nama saja begitu ya. Mungkin karena memang karena bahasa Inggris itu kan tidak mengenal itu. Nah, itu yang membuat menurut saya unik sekali. Kita itu mempelajari berbagai bahasa di dunia, punya karakter dan ciri khas, dan itu juga tercermin ternyata dalam karakter dan ciri khas mahasiswanya. berarti mahasiswa di FIB itu beragam sesuai dengan prodinya. Ya, saya melihatnya begitu. Itu keunikannya. Maksudnya beragam berbagai daerah datang ke sini itu sudah beragam. Ketika mempelajari ilmu juga mereka membuat dia menginternalisasi hal-hal baru ke dalam dirinya. Nah, kemudian itu yang ditampilkan di dalam perilaku dan juga karakter mereka. Tuh, ternyata seru banget ya Bu, mahasiswa itu sangat beragam. Nah, tapi di balik itu kan pasti ada tantangan ya Bu menjadi mahasiswa FIB. Khususnya kayak kita kan awalnya offline ya Bu. Terus jadi online. Terus sekarang kita jadi hybrid lagi atau bahkan mungkin mulai offline lagi. Nah, itu apa aja sih Bu menurut Ibu tantangan-tantangan yang akan dihadapi gitu atau tantangan-tantangan mahasiswa FIB gitu? Gini, mahasiswa itu kan beda dengan SMA ya. Jadi gini,
patokannya kalau di Indonesia yang disebut dewasa itu kan umur 17 tahun. Umur 17 tahun tuh punya KTP, punya SIM, artinya boleh nyetir, boleh mencoblos, memilih pemimpin, artinya sudah dianggap dewasa. Nah, kalau sudah dianggap dewasa, perilaku juga harus menunjukkan itu. Lalu kemudian anak-anak yang sekarang masuk sebelumnya mungkin sudah sekolah di SMA-nya daring ya. Jadi daring, tetapi sekarang kami semangatnya menurut Bu Rektor kita kembali ke kampus. Jadi semangatnya itu kembali ke kampus. Nah, kalau semangat kembali ke kampus sebetulnya kita berharap bahwa pembelajaran itu luring. Tetapi kan belum boleh sepenuhnya nih. Jadi akan hibrid atau hibrida. Hibrida itu ada yang di rumah, ada di sini. Tetapi ada beberapa mata kuliah yang harus di sini semuanya. Tapi ada beberapa mata kuliah juga yang bisa disampaikan dari rumah atau daring. Seperti mata kuliah TPB itu mungkin bisa dari rumah. Jadi ada 3, ada yang daring, ada yang hibrid, ada yang luring. Nah, tantangannya apa? Karena mungkin sudah lama kita belajar di rumah, tentu saja ada euforia ketika datang ke kampus kan ya. Termasuk juga mahasiswa lamanya saja tidak tahu. Mungkin kemarin ada yang lucu nanya ke saya, kalau ruang sastra Rusia di mana? Terus kamu jurusan prodi apa? Prodi Rusia. Kok nggak tahu? Padahal dia sudah angkatan sekian begitu. Kakak seniornya saja tidak tahu ruangan-ruangan yang ada di FIB. Nah, itu mungkin kita nanti belajar sama-sama saja tantangannya. Kita mulai tahu lagi, saling kenalan lagi. Karena menurut saya ketika belajar di rumah, kita kan melihat alat saja. Jadi jadi seperti bukan manusia kalau saya rasanya. Kalau ngajar ke mahasiswa cuma ngeliatin laptop, walaupun saya tahu ada wajah-wajah, saya kan tidak tahu ekspresi langsung. Kalau saya menjelaskan, saya tuh senangnya lihat mahasiswa ngerti, itu kan kelihatan dari wajahnya ya. Oh, ngerti apa yang kita jelaskan. Kalau di laptop kan ini tuh ngerti atau enggak ya yang saya jelaskan. Nah, jadi menurut saya tantangannya adalah karena kita sudah melewati masa yang cukup sulit, tentu saja kita harus tetap menjaga itu. Tetapi kita akan kembali lagi belajar luring. Dan tentu saja ya, karena ada beberapa mata kuliah yang hybrid, jadi itu tantangan juga. Tantangan sarana, prasarana, alat-alat di kampus juga sekarang kan sedang pelan-pelan kita membuat kelas-kelas hybrid. Jadi yang penting Ayah Igamanya harus tetap semangat ya Bu, menghadapi kuliah maupun online atau offline itu. Nah, terus Bu dilihat dari perbedaannya nih, kan mahasiswa Ayah Igama tuh dari SMA terus ke kuliah tuh kan beda. Nah, cara Ayah Igama menghadapi itu gimana ya? Bedanya yang pertama kan tidak memakai seragam lagi nih ya. Jadi ketika masuk kuliah sudah dewasa, jadi tidak pakai seragam lagi. Terus kemudian itu menurut saya sudah berbeda. Apalagi yang jauh datang ke sini kos, hidup sendiri. Itu juga pasti akan membawa dampak. Biasanya sarapan sama mamahnya disediain dan lain-lain. Sekarang kan harus sendiri. Nah, menurut saya ketika sudah masuk dunia perkuliahan, karena Anda dewasa, belajar dewasa begitu ya, dalam bersikap, dalam bicara, dalam mengambil keputusan. Lalu kemudian itu menjadi tantangan tersendiri. Ada juga yang ingat mamahnya terus, jadi belajarnya tidak fokus, konsentrasi, tidak fokus betul. Itu ada beberapa mahasiswa yang mengeluhkan itu. Terus harus bisa mengatur keuangan, mungkin juga kan jauh dari orang tua, dikasih sebulan ya, kalau deket ke orang tua kan tinggal minta, kalau enggak. Nah, itu juga tantangan. Jadi tantangannya menurut saya jadi orang dewasa itu nggak gampang, tapi menyenangkan. Tenang saja, pokoknya kuliah itu menyenangkan. Buat saya dulu dunia kuliah itu dunia yang paling menyenangkan. Karena apa? Karena kan tidak akan terulang ya. Tidak akan terulang. Dan yang harus diingat ini, masyarakat Indonesia yang bisa duduk di bangku kuliah, apalagi bisa kuliah di negeri, itu sekian persen. Jadi sudah masuk saja sudah keuntungan begitu. Nah, karena masuknya keuntungan, dinikmati. Semangat bukan hanya semangat, dinikmati begitu ya. Ini tuh tidak akan terulang lagi. Walaupun nanti ada kuliah S2, S3 atau dan seterusnya. Tapi kan ada masa yang umur sekian tuh orang-orang beda banget. Orang-orang nggak merasakannya, kita justru merasakannya. Ini menurut saya ini keistimewaan yang harus disyukuri oleh semua mahasiswa. Orang-orang yang sampai pada pendidikan tertinggi di Indonesia itu jumlahnya tidak banyak.
Berarti kita sebagai mahasiswa harus selalu bersyukur ya, tentu saja ya. Syukur masuk Fakultas Ilmu Budaya juga. Nah, terakhir nih Bu Lina, mungkin Bu Lina mau memberi semangat, motivasi kepada Ai Gama yang mau memulai perkuliahan kita. Ini saya ya, waktu saya jadi kaprodi lalu saya jadi wadek, ada pertanyaan klise dari orang tua maupun mahasiswa. Pertanyaannya sama, gini katanya, kalau masuk Fakultas Ilmu Budaya itu kayaknya kok nggak keren gitu. Nah, itu yang menurut saya, oh jangan-jangan kamu nggak tahu kerennya ada di mana gitu ya. Nah, jadi kalau semangatnya begini, saya percaya yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi Tuhan itu sudah menakdirkan kita ada di sini. Kita tidak pernah tahu makna kedepannya apa, tetapi yang kita tahu kita jalani dengan happy. Kita jalani dengan dengan penuh syukur begitu. Dengan demikian semesta itu akan dengan sendirinya bekerja dengan sendirinya. Kalau kita kuliah saja sudah cemberut begitu ya, penuh dengan jadi naonnya betul, nanti setelah lulus mau jadi apa, kamu belum apa-apa sudah mikir yang tidak-tidak begitu. Nah, jadi boro-boro mau happy begitu kuliah saja menjalaninya dengan tidak happy kan, seperti itu, tidak semangat. Menurut saya gini aja, pokoknya untuk Ai Gama betul ya, betul. Untuk Ai Gama apa yang terjadi pada Anda itu sudah ditakdirkan. Nah, jadi jalani semuanya dengan happy. Suatu saat kita akan tahu makna dari yang terjadi pada kita saat ini. Padahal jadi mahasiswa FIB itu keren ya Bu. Keren banget ya. Dan menurut saya ilmu sosial, terutama ilmu bahasa, daya lentingnya itu tinggi. Daya lentingnya tinggi, bisa berbahasa, pasti bisa berkomunikasi, tahu budaya dan lain-lain, itu spektrumnya luas begitu, spektrumnya luas. Jadi diterima bekerjanya di berbagai sektor karena daya lentingnya itu yang sangat lentur begitu. Nah, berarti Ai Gama harus tetap semangat ya sampai lulus. Iya tuh. Nah, untuk itu karena kita udah closing statement dari Ibu Lina Melinawati, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Lina Melinawati yang sudah meluangkan waktunya mengobrol bersama saya dan juga berbagi kepada Ai Gama. Nah, kepada Ai Gama juga saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena telah menemani dan mendengarkan podcast Opera Budaya 2022 ini. Nah, di episode terakhir ini jangan sedih Ai Gama karena masih banyak konten opera budaya yang akan menanti kalian. Nah, sebelum kita berpisah, kita jargon opera budaya apa dulu itu? kan? Gimana? Jadi nanti kalau saya bilang opera budaya 2022, nanti Ibu bilang satu cinta, satu budaya Indonesia. Pakai gerakan tangan. Satu cinta, satu budaya Indonesia. Oke. Gampang. Opera budaya 2022, satu cinta, satu budaya Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai bertemu ya di FIB. Ya. Ya.